Robnya umat Islam. Artinya Allah Tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu Tuhan kalian juga. Gimana? Iya. Tapi bedanya Allah Tuhannya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan orang Islam. Nah, kamu keterjemahan lagi. Maka kalau itu kamu ingin bedakan, kamu harus bedakan yang tadi. Kepala Edis dengan kepala pemerintahan itu dengan dua kalimat yang berbeda. Harusnya kalau kalimat yang sama, kepala daerah Maluku Utara, kepala daerah Sumatera Utara itu kalimat yang sama. Iya udah, ini kepala nih. Saya tanya nih, oke, ini di Edis ya, ada Pak Prabowo yang diartikan sebagai kepala negara. Oke, ada Bapak Kades yang diartikan sebagai kepala daerah. Oke, ada kepala Edis yang diartikan itu udah beda, udah beda kalimatnya. Oke, kalimatnya saya udah tanya beda. dengan satu pertanyaan. Gini, saya tanya dengan satu pertanyaan. Ada berapa kepala Edis? Satu. Ya udah, yang mana Edis? Ini. Oh, berarti Pak Prabowo bukan kepala. Bukan. Berarti kalau disebut kepala daerah salah. Enggak salah. Kenapa nggak salah? Tadi katanya bukan. Karena dua kalimat yang berbeda. Di mana bedanya? Contoh, ya Allah? Gini, kalau kamu membuat Dimana kalimat yang bedanya? sepadan begini, dengerin. Kalau membuat kalimat yang sepadan begini, Prabowo kepala negara Indonesia. Putin kepala negara Rusia. Itu kalimat yang sepadan. Ya udah, ini yang kita tinjau kata-kata kepala bisa beda kalau disematkan kepada Pak Prabowo. Oke, bisa apakah ini dua kalimat yang berbeda? Dua kalimat yang berbeda. Oke, di mana Muhammad Rob dari umat, betul? Kalau saya tanya kamu lari lagi. Muhammad Rob dari umat. Sebentar, Daman, pelan-pelan. Muhammad Rob dari umat, betul nggak? Lari, gue udah capek. Gue udah beda. Mau lari. Enggak, gue udah capek. Mau lari. Lebih baik. Capek dia teman-teman. Enggak, gini Dis. Oke, saya closing aja. Bukan closing. Oke, dia closing teman-teman. Karena dia sudah capek. Kalau Edis memang mau percaya Nabi Muhammad Tuhan, silahkan. Tapi umat Muslim nggak ada yang percaya. Rob aja bukan Tuhan. Ngapain diterjemahan? Saya sudah percaya Muhammad Robnya umat Islam. Coba pesan Daman. Nabi Muhammad nggak ada yang mau terima Nabi Muhammad Tuhan. Andai umat Muslim percaya Nabi Muhammad Tuhan, murtadlah dia. Maka hari ini saya tidak akan mau Muslim jika saya harus menyembah manusia yang namanya Muhammad SAW. Menyembah itu apa? Muslim. Apa namanya? Menyembah itu apa? Menyembah. Gimana cara kita beribadah gitu loh, jangan menyembah. Iya, menyembah itu terlalu sempit, terlalu kecil, beribadah. Ya udah itu. Oke. Sekarang gini Dis, kalau soal kelayakan aja, boleh nggak? Gini, kelayakan, aku nggak akan tanya baik-baik. Sekarang kita bicara kelayakan, yuk. Nah ini baru kelayakan. Kita jangan bahas gitu ya. Sekarang layak. Mana yang layak dipertuhan? Allah apa Yesus? Ayo, silakan. Ayo. Allah apa Yesus? Oke. Ayo. TikTokan bagaimana nih? Silakan, ayo. Siapa yang pantas dituhankan? Yesus, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus atau Muhammad dan Allah? Ayo, silakan. Ya, nggak masuk Nabi Muhammad lah. Orang Nabi Muhammad kepercayaan Islam bukan Tuhan. Nggak masuk Nabi Muhammadnya karena kepercayaan Islam bukan itu. Ya, dituhankan lah. Kan tadi yang mana yang layak dituhankan? Kalau Edis mau silahkan. Edis nyembah Yesus sama Nabi Muhammad silahkan. Saya nggak larang loh. Jangan ajak kami. Jangan putus asa begitulah, Daman. Gini. Kenapa Edis maksa banget kami harus nyembah Nabi Muhammad? Kenapa maksa banget Edis? Al-Quran yang memaksa. Loh, Al-Quran aja menyebutkan orang yang mengikuti rabi-rabinya tanpa batas menuhankan kok namanya. Ya udah. Kok ya udah? Ya udah. Putus saya asa. pegang kata-kata Edis. Ya. Saya pegang kata Edis. Al-Quran memerintahkan umatnya ataupun hamba Allah untuk menyembah Muhammad. Betul? Betul. Bukan menyembah, menuhankan atau menjadikan dia sebagai robnya, sebagai ilahnya. Nanti lebar lagi. Menuhankan korek maksudnya gimana? Nggak tahu. Kamu ya kok yang ingin menuhankan korek. Saya belum pernah dengar ada orang menuhankan korek. Ada aja. Tapi kalau menuhankan presiden, menuhankan pimpinanmu, menuhankan ulama ada. Edis, sifat daripada
Sifat daripada Kalau menuhankan definisi. korek saya belum sifat pernah tahu. daripada definisi. Ya udah, andaikan nih saya nyembah korek nih, ataupun dia Ya menuhankan kamu yang korek. menjelasin, kamu Menurut gimana Edis, maksudnya nyembah definisi korek? sembah apa? Makanya gini, Jangan ada orang korek, nyembah kok api, ada orang korek nyembah sih? mati. Mana ada orang menuhankan korek? Sabar. Jangan korek, Diam, ayo diam. bilang menuhankan ulama gitu yuk, sesuai dengan At-Taubah 31. Ya Yuk. udah, sabar Edis, sabar. Ada orang majusi menyembahkan matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah Di mana Horus, ayatnya ada yang majusi? nyembah Di mana ayat Brahmana, majusi Siwa. menyembah bulan? Jangan Enggak, majusi kadang-kadang nyembah ada. bulan. Gini aja menuhankan ulama gitu yuk. Enggak ke situ Edis nggak akan ngembang, nanti diem dulu. Putus Anggap asa kan dia iya tonton, saja putus dulu asa dah. dia. Dia putus asa. Bukan putus asa, gue Teman-teman capek muslim. Edis. Dia putus Yang asa. waras ngalah Edis, yang waras ngalah. Dia Paham capek. nggak artinya? Dia Yang putus waras ngalah. asa, teman-teman. Gini, di dalam Al-Quran Edis. surat At-Taubah ayat 31. Sih pokoknya Daman sampai lari hari ini. Di hari lebaran ini, Daman kita bikin pingsan, saudara-saudara. Edis. Oke, Dis. gini Daman, gini. Enggak, sejarah umat manusia dalam menuhankan boleh. Oke, Nih, ada yang menuhankan Ini. alim ulamanya, Oke. betul? Kenapa? Gak usah lari ke Main korek. Dia stres bentar lagi pencet tombol larinya. Lihat Makanya tetapin dulu definisi Tuhan. definisi definisi menuhankan. Ya udah, definisi menuhankan menurut Edis gimana? Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Ya udah, menurut Oke, menurut gimana? Muhammad. Baik. Hmm. Pada suatu waktu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Taubah ayat 31, suatu ketika Muhammad itu sedang membaca surat At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seorang Nasrani yang bernama Adi ibn Hatim. Dia bilang sama Muhammad, kami tidak menuhankan alim ulama kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Tidak beribadah kepada rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mengikuti ulama-ulamamu tanpa batas. Sekalipun ulama-ulamamu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti mereka. Yang demikian itulah ibadahmu kepada alim ulamamu. Mau kamu bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Enggak. Berarti kamu setuju? Ketika orang mentaati sesuatu tanpa batas, dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti, menghalalkan yang haram, kamu ikuti, berarti itu mentuhankan. Setuju. Kenapa kamu nggak mengakui kamu mentuhankan Muhammad? Orang Muhammad juga seperti itu kalian bikin. Oke. Contoh, Udah, Edis udah. contoh. Oh, udah, lanjut. Bohong diharamkan oleh Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, Wahai ya. orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran. Tapi sama Muhammad diharamkan mengucapkan yang benar. Dengan cara bagaimana? Oh, kalian boleh berdusta di dalam 3 perkara. Kalian lebih patuh sama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang ngomong gitu. Yang ngomong itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Nah, makanya kalian menuhankan ulama-ulama kalian itu. Itu pertama. Kemudian kedua. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah. Dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak, malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau bantah apa? Oke. Oke. Ini jangan dipotong. Aku nggak potong-potong nih. Aku Silakan. denger. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif. Itu satu. Sekarang, versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi? Ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Itu satu. Nah, terus kata-kata raja, esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri.
Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat nggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan Robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad mana ini bahasan ini? Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot. Diam dulu, belum kelar. Nah, putus asa nanti dah. Daman, yang kesimpulan kita tadi, Daman. Kalau Anda lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad. Setuju? Edis, saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Ya. Oke. Lemes dia teman-teman karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman muslim, tolong tambahin rokoknya Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita Daman ya. Kalau kalian pendebat-pendebat muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu. Tuh, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan? Tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo. Belum mau bertobat. Lemas dia teman-teman. Lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini. Tapi aku menghargai Idul Fitri kan. Lemas dia. Menghargai Idul Fitri. Karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya. Kita tugas ngasih tahu. Lemas ya, dia. Nggak mau. Enggak apa-apa enggak jadi masalah. Dia kan nyari menang. Dia menang, saya kalah. Lemas dia, aku juga dia kalah. Karena ibaratnya kita udah nunjukin kalah. Enggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada isti'arah, ada kinayah, ada tashbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Daman lemah. Sama seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi. Karena itu majas. Ini kan kebenaran secara apa? Global saya kasih nampak. Secara global yang punya akal pasti mikir. Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah? Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Bedanya orang mereka Kristen, tidak mau. Berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah? Allah. Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Daman Nggak gini, uji kelayakan Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini. Karena Yesus itu dia memiliki kuasa. Itu bacaan Edis, itu nggak subjektif, nggak objektif. Kok nggak objektif? Kamu nggak lihat Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya, kamu baca kan? Lah sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan
bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, Sama-sama. makanya. Sama-sama, jujur dulu, sama-sama. Iya, membaca. kita jadi bicara soal iman kan? Iya. Sekarang kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini, ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya. Bagaimana kalau nggak karena membaca terus Tuhan gimana? yang benar? Ada aja sih Daman nih. Ya udah itu sudah konteksnya membaca. Mau lebih saya simpelin sekarang. Mau saya lebih simpelin. Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Yang kita memiliki kuasa. Jangan ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan ada yang lagi. Yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi. Teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya video ini tetap menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang diperdebatkan atau didiskusikan oleh saudara kita Edis dengan saudara kita para polemikus muslim yang selalu mendudukan kepada Kristen bahwa Kristen itu menuhankan manusia, dan justru mereka juga ketika dipertanyakan standar yang sama, itu mereka juga menjawab demikian teman-teman ya, bahwa nabi mereka saja mereka memanggilnya Rob, atau mereka juga menuhankan nabi mereka sesuai perdebatan mereka yang selama ini mereka naik di Qomal Edis, di Room Edis, dan selalu itu yang menjadi topik yang paling ngetren ya menurut saya di Qomal Edis itu. Nah teman-teman, terlebih-lebih kita khususnya Kristen ini lebih lagi untuk menajamkan pengetahuan kita tentang iman kita sendiri, isi kitab suci kita sendiri, dan kiranya kita lebih lagi untuk mempelajari isi kitab suci kita. Jadi terlebih-lebih isi kitab suci agama lain yang dibahas oleh saudara kita Edis dengan para polemikus itu justru juga memberikan informasi-informasi penting menurut saya ya, supaya kita tahu, oh ternyata mereka juga begini. Nah, jadi teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita dengar, dan biarlah di hati kita yang menjadi satu pertimbangan ya, mana yang baik untuk kita pilih, agama yang mana yang baik untuk kita pilih, dan Tuhan mana yang layak dituhankan. Harus kita bisa memutuskan suatu pilihan, karena dalam kekristenan sebenarnya kita menuhankan Yesus itu bukan karena dia hanya manusia biasa, tetapi justru karena dia adalah Allah, dia adalah firman Allah pada mulanya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.